Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Multi-Finance Insurance and Financial Services yang bertajuk Jurus Jasa Keuangan meraih kinerja positif di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Bersama dengan saya, Aneka Wijaya. Dan saat ini kami juga masih bersama dengan Pak Stanley Setiatmaja, Direktur Utama Mandiri Utama Finance. Pak Stanley, terima kasih sekali lagi sudah datang ke studio CNBC Indonesia. It's an honor. Baik Pak Stanley, tadi kita sudah sama-sama melihat presentasi Bapak yang sangat menarik begitu ya. Tapi kalau kita berkaca pada keputusan Bank Indonesia untuk akhirnya mempertahankan suku bunga, bagaimana akhirnya ini mempengaruhi pertimbangan dari MUF untuk melakukan ekspansi bisnis dan juga mungkin mengatur struktur pendanaan? Pertama mungkin dengan mempertahankan suku bunga yang stabil itu sangat membantu. Karena kalau kita itu kan portfolio kita itu satu rate atau perhitungan itu untuk fiksi 3 tahun, ya tergantung tenor yang diambil customer. Nah kalau cost of fund turun naik kan kita agak sedikit karena udah fix. Jadi dengan mempertahankan 6% menurut saya sangat bagus sekali dan of course kita selalu mengharapkan tingkat bunga yang lebih rendah gitu ya untuk mengembangkan bisnis ini gitu. Karena kalau kita lihat secara industri rata-rata multifinance itu mempunyai sumber keuangan dari bank. Pinjaman KMK. Nah ini yang sangat penting sekali bahwa kestabilan tingkat bunga itu sangat-sangat kami butuhkan. Baik, tapi apakah ini akhirnya juga tercermin dalam perkembangan new booking di MUF? Dan seperti apa akhirnya ini mungkin mempengaruhi portofolio dari MUF? Kalau new booking sebenarnya bukan hanya dari sisi interest. Satu yang saya katakan bahwa industri multifinance dan industri otomotif itu saling bergandengan tangan. Selama perjalanan kita melihat bahwa begitu industri otomotif ini berkembang dan mempunyai new product, kayak hari ini gitu ya, begitu banyak sekali merek-merek baru, harusnya ini memberi opportunity kepada kita sebagai multifinance untuk menggarap pasar tersebut. Sehingga dalam hal ini menurut saya the more brand yang ada masuk di kita itu harusnya the more potensi yang kita bisa financing. Sehingga dalam hal ini kita melihat bahwa perkembangan itu bukan hanya dari sisi tingkat bunga. Tapi bagaimana kita berinteraksi atau berhubungan dengan mereka, mempunyai relationship yang baik. Bagaimana kita bisa menawarkan produk-produk ini kepada tadi segmen kita itu, baik yang dari referral dealer maupun yang dari Mandiri maupun BSI. Nah inilah yang bukan semata-mata hanya tingkat bunga. Lot of things yang harus kita lakukan untuk pengembangan di dalam sisi booking sebenarnya. Baik, masih seputar portfolio. Kalau dilihat dari segi pembiayaan, yang mana yang mungkin lebih mendominasi? Apakah pembiayaan untuk roda 4 atau roda 2 atau mungkin kendaraan versus non-kendaraan? Menurut saya sih kalau kita lihat Indonesia, yang namanya industri otomotif itu harusnya akan berkembang. Yang membuat itu bukan hanya dari sisi satu income per kapita pastinya. Kedua hari ini kita sudah disupport dengan infrastruktur yang begitu bagus. Toll road sudah bertambah berapa ratus kilometer, jalan-jalan ke desa ke kampung juga sudah bagus gitu ya. Dan kebutuhan motor maupun mobil itu harusnya sudah menjadi kebutuhan. Udah bukan sesuatu yang luxurious lagi. Sehingga dalam hal ini menurut saya perkembangan daripada multifinance harusnya mempunyai satu potensi yang sangat besar. Kalau kita lihat lebih jauh, Indonesia tuh populasi berapa? Hampir 300 juta. Penjualan mobil tertinggi baru 1 juta. Penjualan motor paling tinggi baru 6 juta. Kalau kita lihat density-nya, Indonesia itu masih terlalu rendah. Bandingkan dengan Thailand, bandingkan dengan negara lain. Ownership daripada kendaraan tersebut sangat rendah, sehingga itu kan memberikan potensi. Sehingga saya nggak akan surprise pada one day pada saat income per kapita bagus, ekonomi bagus, industri roda 4 dan roda 2 ini akan meningkat. 1 juta terlalu kecil untuk Indonesia yang segini besar. Dengan populasi sekian hampir mendekati 300 juta. 6 juta dibagi 275 juta berapa per orang? Sehingga saya sangat optimis bahwa industri multifinance ini mempunyai potensi yang luar biasa ke depannya. Tergantung dari perkembangan ekonomi. Apalagi sekarang saya di government dengan semangat mengundang investor untuk membuka pabrik-pabrik ya.
Kemarin saya baru baca Pak Erlangga menagih BYD untuk invest. I think that's a very good positive factor yang bisa membantu bahwa Indonesia menjadi market terbesar di dalam roda 4 production maupun roda 4 production untuk ekspor, untuk apa. Karena we have all the infrastructure di sini. Baik, di tengah optimisme yang tadi Anda sampaikan kalau melihat proyeksi dari APPI untuk pertumbuhan outstanding pembiayaan di tahun ini katanya bisa mencapai 10 hingga 10,3%. Apakah Bapak setuju dengan proyeksi tersebut atau menurut Bapak ini sebenarnya masih bisa lebih agresif? Kalau pertumbuhan tuh di kita tuh selalu is a must gitu ya. Hanya mungkin dalam kesempatan ini saya juga melihat bahwa ada aspek yang harus diperhatikan bagaimana pertumbuhan ini bisa tumbuh dengan sehat. Tadi kita juga berdiskusi bahwa ada sesuatu yang dari pinjaman online maupun judi online yang mempengaruhi. Sehingga yang biasa kita itu berproses lebih cepat untuk meng-approval, dalam hal ini rate daripada approval kita menurun. Nah ini mungkin salah satu yang harus diperhatikan untuk mengembangkan pertumbuhan itu secara 10%. Internally kita move sangat positif dan sangat optimal, sangat optimis bahwa itu akan tercapai. Baik, masih di tengah optimisme perkembangan dari pertumbuhan permintaan kendaraan begitu ya Pak. Tapi kalau kita berkaca pada data Gaikindo yang ternyata merevisi ke bawah target pertumbuhannya, apakah menurut Bapak untuk pertumbuhan kendaraan baik itu roda 4 atau roda 2 di 2025 di tahun depan ini mungkin akan langsung melesat atau seperti apa tahapannya? Menurut saya Gaikindo cukup bijaksana, demikian juga dengan IC menuruni. Karena gini, kalau mereka tetap berprediksi dengan angka yang tidak direvisi, akibatnya produksi harus mencapai itu kan. Kalau produksi mencapai itu, supply chain ke dealer dan segala macam pun akan berdampak. Begitu barang banjir, tapi market lemah, akibatnya mereka akan jor-joran. Mereka akan berusaha bagaimana menjual dan itu dampak kita sebagai financing sangat besar sekali. Karena bisa berbagai macam. Customer yang tidak layak. Dengan menurunkan itu menurut saya jalur distribusi kepada para dealer itu sehat. Karena mereka jual 1 juta tapi ternyata di pipeline masih ada 300.000, 200.000. Ini sangat berbahaya. Sehingga dengan menurunkan ini harusnya sumber atau proses distribusi menjadi lebih sehat. Dan tahun depan dengan rencana mereka ke 1 juta dengan persiapan dari hari ini harusnya oke. Harusnya oke. Karena tadi saya juga bicara bahwa yang harus dilakukan tuh sekarang adalah bagaimana investor-investor ini masuk untuk berinvestasi. Investor masuk akibatnya apa? Employment masuk akibatnya apa? Salary masuk akibatnya apa? Sehingga itu akan menjadi satu mata rantai sendiri gitu. Dan apalagi kita di Mandiri Utama Finance, funding is no issue. Sehingga kita selalu ready karena secara statistik pembelian roda 4 itu 70% atau 65-70% masih kredit. Motor mungkin lebih besar, yang bekas mungkin lebih besar. Nah ini yang harus membuat kita melihat peluang, kesiapannya apa? Network sama fundingnya yang harus siap. Dan kita sangat optimis. Mandiri Utama sejak hari pertama have a lot of strong funding di kita. Baik, kita lihat ini juga sebenarnya didukung juga oleh Bank Sentral Bank Indonesia begitu, di mana dalam kebijakan makroprudensialnya kembali lagi memperpanjang salah satu insentif yang berguna untuk multi finance untuk kendaraan ini ada DP 0% begitu. Tapi ekspektasi Bapak seperti apa untuk dampaknya bagi industri multi finance? Kalau secara support, saya lebih setuju melihat support daripada pemerintah yang memberikan insentif kepada EV, insentif kepada hybrid, ya, di mana pajaknya murah, terus ada ganjil genap, itu sangat berpengaruh menurut saya karena STNK murah, BBN murah, segala macam murah. Kalau secara DP 0%, I don't think it's directly supporting the industry karena itu kembali ke policy masing-masing multi finance-nya. Apakah dia bisa memberikan 0% itu dengan aman? Ya, karena untuk memberikan 0% itu tidak bisa ke everybody, ya kan? Tapi Move mempunyai kemampuan itu karena kita mempunyai database yang sudah diseleksi oleh Bank Mandiri maupun BSI. Yang tadi saya bilang whitelisted. Whitelisted itu berdasarkan Anda punya current account, Anda punya deposit level, Anda punya activity,
Nah, probably kita punya peluang di situ gitu. Jadi ada dua. Satu, support pemerintah terhadap industri otomotifnya, support Bank Indonesia terhadap memberikan izin untuk 0%. And I think Move can enjoy those facility untuk pengembangan ke depannya. Support yang tadi itu ya. Gitu. Baik, selain pembiayaan kendaraan, kita lihat industri multifinance ini juga sudah mulai lebih agresif ke pinjaman dana tunai. MUF melihatnya seperti apa? Apakah ini juga menjadi salah satu fokus ke depannya? Menurut saya pinjaman dana tunai lewat multifinance itu jauh lebih aman daripada KTA, kredit tanpa agunan. Kita memberi dana tunai, tapi di balik itu sebenarnya ada jaminan kan. Dana tunai itu hanya kita berikan satu orang yang sudah lewat masa mendekati habis atau orang yang tadi kita ada non-dealer financing. Tetap ada underlying-nya. Nah itu memang merupakan salah satu produk kita yang sedang kita galakan. Sehingga menurut saya ini sesuatu yang harus kita tingkatkan karena dana tunai ini tidak pure dana tunai atau clean loan. Dana tunai yang dengan underlying aset. Jika ini satu produk buat kita di MUF itu sangat potensi sekali. Gitu. Baik, artinya MUF juga sudah melihat ada potensi yang cukup besar. Kita sudah punya portfolio itu kurang lebih mungkin ada hampir mendekati 600 miliar ya. Yang non-dealer financing. Kita panggil non-dealer financing. Karena langsung dari customer yang ke kita. Sehingga portfolio ini sudah menjadi strategi kita dari awal. Karena kita udah melihat peluang-peluang ini yang kita bisa masukkan bagian dari produk untuk financing itu apa saja. Sehingga yang tadi saya katakan, roda 2 sampai ke lifestyle motorcycle, roda 4 sampai ke premium car itu ada. Nah termasuk yang kita non-dealer financing tadi. Baik. Apakah produk non-dealer financing ini akan menjadi game changer di industri multifinance? Menurut saya sih nggak akan menjadi game changer. Tapi akan menjadi satu segmen yang sangat bagus untuk digarap. Di mana ini memberikan kesempatan kita untuk menggarap database kita. Karena database kita itu kan mempunyai satu detail atau rekod yang bisa kita lihat. Oh Bapak ini sudah berjalan 24 bulan, udah mau selesai. Kita offer lagi. Oh Bapak ini berjalan tapi value daripada kendaraannya lebih besar. Sehingga kita bisa kasih. Sehingga it's not really a game changer. Tapi it's a potential for you to book more portfolio dengan kondisi yang lebih aman sebenarnya. Baik, masih banyak yang ingin kami tanyakan. Sayang waktu kami sudah terbatas sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Stanley Setiaatmaja selaku Direktur Utama Mandiri Utama Finance sudah diskusi dan sharing perkembangan terkini di Mandiri Utama Finance bersama dengan kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena lepas jeda. Kami juga akan menghadirkan presentasi bersama dengan Direktur PT DuPont Futures Indonesia Gunawan terkait perkembangan bisnis dan produk DuPont Futures Indonesia. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.